warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah mengklik video ini. Sesuai dengan judul, di sini saya akan membagikan rumus dasar pada Excel, dan ini wajib kita ketahui jika kita bekerja menggunakan atau mengoperasikan Excel, terutama bagi admin. Di sini saya sudah membuat sebuah tabel. Ini hanya sebagai contoh. Ini hanya sebagai contoh saja. Mana tabel ini saya sudah buat nama siswa, jenis kelamin, nilai, kemudian rata-rata, predikat. Ya, seperti itu. Rumus yang pertama yang paling dasar yaitu menjumlahkan angka atau nilai pada Excel seperti yang kita lihat di tabel ini. Pada dasarnya di Excel itu sudah ada menu di home itu secara otomatis. Di sini ada keterangan auto sum. Kalau kita klik auto sum ini, kita klik tempat kita akan menjumlahkannya, kita klik, kemudian klik menu auto sum ini, maka dengan secara otomatis nilai yang di sini akan terjumlahkan di sel ini. Kemudian tekan enter, maka hasilnya seperti ini. Tetapi perlu kita ketahui rumus dasarnya yang bagaimana. Itu pertama klik sama dengan, kemudian ketik sum, terus di sini sum artinya menambahkan atau menjumlahkan sebuah angka. Kemudian selanjutnya di sini ada keterangan nomor 1, nomor 2, artinya nilai apa yang akan kita jumlahkan. Nah, kemudian kita pilih nilai yang akan kita jumlahkan itu dari nilai agama ini sampai ke bahasa Inggris ini. Kemudian tekan enter. Ketika sudah ada seperti ini, tinggal tarik saja ke bawah seperti ini. Atau mau yang cepat, itu kita tinggal klik 2 kali saja di sudut kanan bawah ini. Ketika kursornya sudah berubah mana, kemudian klik 2 kali, apakah seperti ini. Kemudian lanjut ke rumus yang kedua, yaitu rata-rata atau average. Di sini rumus ini masih banyak yang belum paham tentang penggunaannya. Itu sama tadi seperti penjumlahan. Setiap rumus di Excel itu selalu diawali dengan sama dengan. Untuk rata-rata formulanya itu average. Ketika sudah muncul seperti ini, bisa diklik 2 kali atau bisa ditekan tombol tab pada keyboard seperti ini. Sama seperti penjumlahan tadi, kita ingin merata-ratakan, kemudian buka kurung apa yang ingin kita cari nilai rata-ratanya. Setelah itu kita blok nilai yang ingin kita rata-ratakan, kemudian enter. Seperti itu. Seperti sum tadi, kita klik 2 kali. Seperti itu. Rumus yang ketiga yaitu menghitung jumlah siswa. Kalau ini masih sedikit, mungkin masih bisa kita hitung manual ke 1, 2, 3, 4, 5, atau ada yang seperti ini, mungkin kita bisa seperti ini, nomor atau 1, sorry, 2. Tapi karena kita ingin menggunakan formula, di sini rumus sama dengan
count, kemudian tab, count, terus kita blok data yang ingin kita hitung jumlah itemnya. Di sini kita menggunakan rumus count. Nah, perlu diketahui count itu hanya bisa menghitung item berupa angka. Nah, jadi kita ambil angka agama ini saja, sesuai dengan namanya sini kan sama jumlahnya juga. Kemudian kita enter, tekan enter. Sederhananya sama dengan permulaan sebelumnya, itu rumusnya seperti ini. Sederhananya kita pilih nama formulanya, kemudian blok angka yang kita atau item yang kita ingin hitung, enter. Kemudian rumus yang keempat, rumus yang dasar keempat itu menghitung item sama dengan count, hanya dia ini berupa huruf atau kata atau nama. Hampir sama dengan rumus yang ketiga, yaitu konta. Nah, inilah perbedaan count dan konta. Count untuk yang angka, konta untuk yang berupa huruf atau nama. Kemudian tekan tab, blok item yang akan kita hitung jumlah itemnya, kemudian enter. Nah, seperti itu. Kemudian rumus yang kelima yaitu menentukan nilai maksimal atau nilai yang tertinggi atau angka tertinggi. Di sini kita tulis ya, maksimal, max, kita kasih aja tanda max ini. Rumusnya itu sama dengan max, kemudian tab, selanjutnya blok angka yang ingin kita cari nilai tertingginya, kemudian enter. Setelah itu kita tarik ke sini untuk menentukan nilai tertinggi juga ke mata pelajaran lainnya, seperti itu. Jadi nilai tertinggi nilai agama adalah 97, itu peroleh oleh ISTA. Selanjutnya juga seperti itu. Kemudian rumus yang keenam itu mencari angka atau nilai terendah, yaitu min. Formulanya sama dengan min, kemudian tab, blok angka yang ingin kita cari nilai terendahnya, kemudian enter. Kemudian tarik ke nilai selanjutnya, maka akan diperoleh nilai terendah. Nilai terendah pada agama diperoleh oleh Jusni, itu 35. Kemudian rumus yang ke-7, rumus dasar yang ke-7 adalah menentukan predikat. Rumusnya itu kita menggunakan if. Di sini if artinya jika logikanya yaitu kita kan sudah rata-ratakan, kita menggunakan acuannya di nilai rata-rata ini. Jika ini lebih besar, di sini kan standar nilai 70, maka itu kita menggunakan tanda lebih besar sama dengan 70, maka maka itu tergantung dari laptop
teman-teman jika menggunakan titik koma, maka gunakan titik koma seperti ini. Tapi jika menggunakan koma seperti di laptop saya ini menggunakan koma, untuk mengetahuinya bisa dilihat dari ini, tanda ini di tes koma gitu. Kemudian hasilnya di sini logikanya, jika nilai ini yang di I8 lebih besar dari 70, maka di sini value is true, maka nilai benarnya itu adalah lulus. Untuk menulis kata pada rumus Excel itu harus diawali dengan tanda kutip seperti ini, tanda kutip. Lanjut kembali, jika I8 rata-rata dari ini 5,5 lebih besar sama dengan 70, maka dia lulus. Namun jika salah seperti ini, value is false. Jika tidak sesuai, artinya jika nilai ini tidak lebih besar daripada 70, maka hasilnya tidak lulus. Yang perlu diperhatikan adalah pada saat penulisan lulus dan tidak lulus ini harus diawali dengan tanda kutip. Seperti ini, tutup kurung, enter. Hasilnya seperti ini, tidak lulus. Kemudian klik 2 kali. Nah, seperti ini. Di sini sudah ada hasilnya, tidak lulus ya. Bisa dicek secara manual apakah formula kita masuknya sudah benar atau tidak. Rasa itu sudah benar.